Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, malam ini di Pelabuhan Soekarno-Hatta macet, rame. Jadi kami malam Sabtu ini kami akan ke Selayar menggunakan DLU. Jadi kami berenam. Kita sampai di Baruga, dihiasi dengan hujan. Arahan atau penyampaian kepada kita semua sebelum kegiatan penyuluhan ini kita mulai. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dari Unhas, beliau yang akan hadir membersamai kita, tapi karena ada agenda lain yang beliau hadir. Tata kelola keuangan. Jadi yang pertama hutang mangrove kita di sini alhamdulillah sudah mulai tumbuh lagi mangrove-nya terus dan sudah dari kita selalu mengetahui bahwa fungsi mangrove itu sangat besar dalam menjaga sampai dari migrasi, kemudian selain itu juga menjadi tempat berkembang biak dan pekerjaan bagi berbagai hutan, kepiting dan udang, dan juga mangrove ini untuk pengembangan usahanya ke depan. Jadi kami dari Dinas Perikanan, ibu-ibu ya tetap berkomitmen dalam pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Selayar, khususnya di Desa Bantasewu ini, melalui program pembinaan, pendampingan kepada kelompok, fasilitasi dalam pemasaran, fasilitasi dalam penerbitan sertifikat halal, dan sertifikat pengolahan SKP, dan fasilitasi dalam pengembangan kelembagaan kelompok. Mungkin saya tidak terlalu panjang menyampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhir. Bisa kita aplaus supaya semangat. Itu bedanya laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki harus berdiri karena ada yang bisa berdiri. Kalau perempuan memang harus duduk. Bu Desa, kalau Bontoborsu masuk di sini kelurahan ini ya? Desa ini ya? Oh, beda desa. Oh iya, karena waktu saya KKN supervisor saya sering ke Bontoborsu ya. Kalau saya wakil rektor bidang kemahasiswaan, kita pernah juga lakukan pengabdian di Bontoborsu, beberapa desa, beberapa tempat konversi BBM menggunakan LPG 3 kg kalau jadi perahu-perahu kecil yang 5 GT itu kita harapkan dia tidak lagi menggunakan BBM tetapi menggunakan tabung 3 kilo pada waktu itu. Kalau tidak salah satu mahasiswa KKN saya dulu yang di sini yang kerjanya Pak Amran di Dinas Perikanan. Pak Amran ya itu salah satu mahasiswa KKN dulu waktu di sini. Itu belum saya menikah dengan Pak Desanya. Saya kasih odo-odo dulu ya, ini yang nikah. Iya, betul, itu. Iya, depannya Indomaret. Bu Desa, ini yang kami temani Pak Tri, Pak Fahru dengan Pak. Ini orang ahli ekonomi. Jadi kalau harapannya kami pendampingan, mereka siap melakukan pendampingan dalam hal tata kelola keuangan, misalnya UMKM atau kegiatan-kegiatan di desa. Silakan. Dan satu kebanggaan ini Bu Desa Bu Kadip dan teman-teman peserta. Pak Tri ini pertama kali ke sini. Pak Isa juga pertama kali. Jadi kami 8 jam, 10 jam mungkin di atas ferry.
Kalau saya alhamdulillah malah saya sudah pernah ditinggalkan Ferry tahun lalu kami sering ke Patung Muka karena di Patung Muka itu desa akan dibangun kawasan industri perikanan. Akan dibangun industri perikanan sehingga memang kami pada waktu itu sering ke sana. Baik, sebelum saya persilakan tim, izinkan saya kita dengar di desa ngobrol menyampaikan sesuatu pada kita. Sekaligus kami berharap di desa tolong dibuka acara ini sehingga acara ini kami berharap betul-betul bermanfaat. Ya, betul-betul bermanfaat. Bayangkan ini saya kan antara uang dapur dengan uang usaha sehingga kita bisa lihat apakah kegiatan kita ini menguntungkan atau tidak karena makanya biasa ada teman saya Bu Desa tanya, Pak Ciro saya mau jadi anggota dewan, cuma satu pertanyaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengolah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdul Rashid Jalil MSI beserta rombongan. Yang kami hormati ibu-ibu anggota kelompok pengolah dari Desa Bontosungguh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya jualah maka kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melalui penguatan nilai tambah dan tata kelola keuangan. Salam dan salawat tidak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita sebagai umatnya selalu berharap semoga di akhir zaman nanti Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Baik, sebelumnya karena tadi ada perkenalan diri, saya juga ingin memperkenalkan diri kepada semua tim. Kalau ibu-ibu di sini nggak tahu, Mak. Iya. Nama saya Andi Fatmawati, saya penjabat kepala desa sejak tahun 2022 bulan Agustus. Ya, sudah jalan 4 tahun. Dan kebetulan saya alumni Fakultas Ekonomi Unhas. Saya angkatan 2000. Junior. Saya angkatan 2000, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Iya, mungkin adekku. Iya, saya angkatan 2000, saya selesai 2000, awal 2005. Saya ambil konsentrasi ekonomi kesehatan. Iya. Kak Jibril, Kak Jibu. Iya. Pak Jibril kesini. Iya. Ya, baik, cukup mungkin perkenalannya sekedar informasi terkait dengan sesuai dengan tema di wilayah Desa Bontosungguh dengan luas wilayah 471,21 hektar. Kami potensi mangrove-nya itu ada sekitar 41,6 hektar. Iya. Dan tapi yang kebanyakan yang saya lihat itu jenisnya bakau api-api. Nah, ini yang memang kami cuma lihat tumbuh berkembang itu saja dan sebatas mengambil kepiting yang tinggal yang berkembang biak di bawahnya, jenis ikan. Kalau mengolah dari segi apa yang dihasilkan mangrove itu sendiri belum. Dan memang ada ketakutan di kami terkait penebangan mangrove-nya, kan ada larangan. Dan memang setiap ada laporan yang ada penebangan mangrove kami proses. Ya. Baik, kegiatan kita pada hari ini kami dapat informasi dari Ibu Maya, penyuluh perikanan, menyampaikan bahwasanya ada tim dari Unhas yang melaksanakan pengajian kepada masyarakat. Dan kami selaku pemerintah desa dan atas nama masyarakat Desa Bontosungguh sangat berterima kasih karena sudah memilih Desa Bontosungguh menjadi lokus pengabdian kepada masyarakat. Dan alhamdulillah tahun ini rezekinya Desa Bontosungguh
Karena kami sudah menandatangani PKS perjanjian kerjasama dengan beberapa fakultas dari Unhas, sudah ada 12. Iya, 12 PKM alhamdulillah tahun ini, dan yang sudah berjalan sudah ada 4. Iya. Dan sisanya itu masih ada 8. Iya. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Kabid tadi dan Pak Ketua Tim, memang kendala kami di kelompok pengolah ini itu terkait tata kelola keuangan usaha mereka. Dan biasanya kalau kita bertanya, ada ji untung kak dari usaha kak? Iya, ada ji. Karena sudah bisa makan beli iya, nggak ada apa deh kayak jawaban pasti kayak di bulan sekian kami punya sekian ya, karena terkendala itu tidak ada pemisahan antara uang rumah tangga dan uang usaha ya. Dan kenapa yang hadir di sini rata-rata ibu-ibu dan ini semua istri nelayan. Dan kebiasaan nelayan kami yang bapak-bapaknya itu mereka melaut pukul 4 sore, mereka baliknya jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Jadi jeda waktu mulai dari jam 8 sampai jam 3 itu dimanfaatkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan dibawa ke melaut kembali dan untuk istirahat. Jadi kadang kalau dibilang mau kumpul-kumpul dengan bapak-bapaknya butuh waktu memang yang misalnya terang bulan mereka tidak melaut. Iya, dan itu juga kami manfaatkan untuk momen-momen ketemu dengan kelompok-kelompok nelayan. Karena kalau misalnya di waktu-waktu sibuk susah untuk ketemunya. Iya. Dan kami berharap seperti yang disampaikan Ibu Kabid, kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, ada keberlanjutan dan ya kami butuh bimbingan dari semua bapak ibu yang rombongan. Kemudian kepada masyarakat dengan tema pemberdayaan kelompok usaha perikanan pesisir berbasis ekosistem mangrove melalui penguatan nilai tambah dan tata kelola keuangan di Desa Bontosunggu dinyatakan dibuka secara resmi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Desa. Jadi ternyata reuni dengan yang bawa materi, karena tiga-tiganya kami hitungan ini orang ekonomi semua. Seperti Pak Bahtiar, Budi Tadibu, Ismail Pabo juga mungkin ya? Oh bukan Ismail Pabo. Baik, dalam kegiatan ini tentang mangrove kami tidak terlalu dalam. Yang dalam adalah tentang pengelolaan ekonomi. Bu Desa, tidak apa-apa banyak grup WhatsApp. Tidak apa-apa, tapi minimal grup itu bisa membangun silaturahim. Tetapi pada waktu-waktu tertentu biasanya ada yang mau dibangun, ditanyakan, bisa saja. Kami sangat berharap karena jujur saja Bu Desa, di beberapa kegiatan kami selalu membuat grup WhatsApp, ternyata itu masih hidup, masih ada ada denyutnya karena ada pertanyaan dan lain sebagainya. Sehingga menurut kami hanya itu yang bisa paling mudah untuk kita lakukan. Karena keselayaan ini ya memang butuh energi yang cukup besar. Selain secara finansial, ya kemauan memang yang sangat besar. Ini Pak Tri ini 3 hari 3 malam saya bujuk, saya ikut. Akhirnya dia ikut. Jadi saya gambarkan bahwa tidak ada begini, tidak ada begini. Akhirnya dia seperti itu. Jadi, nah tentang mangrove, izin kami bulan lalu saya dari Bantahan dari untuk penelitian tentang mangrove. Saran saya sederhana, kan ini ibu-ibu nelayan sebagai besar bisa mungkin kalau di tempat tidur sama si bapak sambil culik-culik beliau kita bisikin, oh Pak kalau ke laut ki bawa ki 2 batang kah bibit mangrove untuk pada saat dia menangkap dia juga bisa menancapkan bibit ada tempat-tempat yang menjadi lokasi penangkapan. Mungkin saat ini kita tidak lihat manfaatnya, tetapi beberapa tahun ke depan itu akan sangat bermanfaat karena dari hasil penelitian kami Bu Desa bahwa karbon dioksida ini perubahan panas ini salah satu yang paling efektif itu mangrove. Mangrove yang paling efektif dibandingkan dengan hutan. Kalau hutan itu perbandingannya dengan mangrove 1:3.
kemampuan untuk menangkap hal tersebut. Jadi oleh karena itu memang sangat kami berharap titip pesan ke wanita mungkin satu kali, tidak usah tiap kali pergi menangkap, tapi sekali dalam sebulan atau sekali dalam seminggu beliau membawa bibit dua batang atau 3 batang, kemudian dia tancapkan dan pada saat itu dia selalu menjaga. Pak Kadis, mari Pak Kadis, itu Pak Kadis sudah hadir. Pak Kadis, saya tidak mulai acara materi sebelum Pak Kadis masuk ke sini. Jadi Pak Kadis ini juga kebetulan masih mahasiswa, jadi malah waktu mahasiswa beliau pernah saya ditolong sama Pak Kadis, seluruh pulau-pulau yang ada di Selayar beliau survei. Itu kegiatan kami waktu itu. Sini Pak Kadis. Cuma satu hal yang membuat saya cemburu dengan Pak Kadis, beliau lebih gagah dibandingkan dengan saya. Sini Pak Kadis. Waalaikumsalam. Baik, biar dulu sedikit 1 menit beliau tarik nafasnya, baru kita persilahkan beliau. Jadi saya tadi paling jaga di sini, alhamdulillah sudah ada penyanyi saya yang lebih jaga lagi, ada Pak Kadis yang terakhir. Baik, sebelum saya persilahkan tim, izinkan saya Bu Kadis untuk dan seluruh peserta mempersilahkan kepada Pak Kadis, panggilannya kalau kami panggil Pak Regal di Om Regal, jadi nanti beliau mau berkata kita kenali Pak Kadis Kak, kita kenali Pak Kadis Kak, kita kenali Pak Kadis Bu, kenali oh biasa karena itu indikator, kalau dikenal berarti sering ke lapangan, kalau tidak dikenal berarti bisa dipertanyakan. Baik, dengan hormat kami persilakan. Sudah dibuka Bapak selanjutnya memberi arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dia akan selalu menjadi panutan dan idola kita sebagai umat muslim. Ibu Kadis, Ibu Desa, Wonosungguh, dan seluruh masyarakat yang sempat hadir pada siang hari ini. Seperti yang disampaikan Prof tadi, saya ini mahasiswanya Prof. Beliau ini pembimbing satu saya waktu saya S1. Bahkan beliau yang ambil saya untuk dibina, tentunya mesti dibina, bukan dibinasakan. Jadi ceritanya dulu kami itu dan suatu kalinya ini Bu Desa, Pak Alan, Agil, kami pernah ribut di kampus bertiga. Nah sejak itu Prof ini lihat kami, terus kami diajak bergabung ke Prof ini penanggung jawab dulu lab oceanografi di sini, Loki namanya. Saya dia bergabung jadi asisten di lab oceanografi juga, itu saya dibina, diajak untuk mengawal mata kuliah, kemudian itu beberapa kegiatan di luar kampus, proyek survei dan segala macam. Termasuk dinantikan Prof tadi, saya membantu untuk melakukan penilaian untuk pulau-pulau yang ada di pulau saya. Itu sudah salah 2001 Prof ya, 2001. Jadi Profesor Sido ini selain pembimbing satu saya di kampus, dia juga wakil dekan BD3 di dekan bagian kemahasiswaan. Jadi kalau ada mahasiswa yang nakal dulu, Prof Sido ini yang tarik telinganya, termasuk saya dulu sering ditarik telinga karena sering banyak pelanggaran dan segala macam. Tapi alhamdulillah Prof mahasiswa yang dulunya nakal sekarang sudah jadi PNS, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak Prof karena sudah menyempatkan diri, meluangkan waktu. Saya yakin Prof dan teman-teman sangat sibuk di kampus, tapi mau meluangkan waktu ke Selayar untuk melakukan pengabdian masyarakat. Ini bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya. Dan yang hari ini dibawa adalah pemberdayaan kelompok usaha perikanan pesisir berbasis ekosistem mangrove. Nah, kebetulan di Selayar ini ekosistemnya lengkap di wilayah pesisir, ada terumbu karang, ada lamun, ada mangrove. Cuman sekarang faktanya adalah mangrove ini ternyata
banyak menjadi hampir semua di Kepulauan Selayar ini, mangrove ini menjadi jebakan sampah, sehingga kalau kita jalan ke wilayah pesisir mulai dari sebelah utara itu di sekitar Barugaya, kemudian ke Dusun Tulang, kemudian ke Bonea, ke daerah sekitar Padang sini, ke Gusung, sampai ke atas ke Desa Loa, itu ternyata mangrove kita banyak diserang sama sampah. Entah ini sampah kiriman karena musim ombak, atau sudah terakumulasi juga tergabung dengan sampah-sampah dari pemukiman di sekitarnya. Nah, memang sangat memprihatinkan, sehingga kita memang mesti melakukan upaya-upaya pengelolaan sehingga mangrove ini kita bisa tetap pertahankan eksistensinya, keberadaannya. Kenapa? Yang pertama, banyak tambak di Padang ini keluhannya jebol setiap tahun, bro. Kalau musim ombak, kenapa? Karena sudah tidak ada penahannya di luar, tidak ada mangrove lagi di luar. Kemudian yang kedua, saya sempat dengar keluhan dari masyarakat sudah agak susah cari bahan baku literasi udang. Literasi bahan baku ebi itu sekarang sudah didatangkan dari luar Selayar. Kenapa? Karena itu tadi ekosistem mangrove yang menjadi tempat hidupnya ini ebi itu sudah semakin terancam kondisinya. Nah, mungkin melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, Prof, kita bisa memberikan edukasi, pencerahan ke semua orang, ke semua pihak, kami di pemerintah, teman-teman di pemerintah desa, masyarakat yang ada, pemerintahan, bahwa keberadaan mangrove ini bukan cuma sebagai ekosistem yang mempertahankan wilayah pesisir, tapi juga bisa memberikan kehidupan untuk masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Kami berharap apa yang dibawakan Prof. Sido dan teman-teman dari Unhas hari ini memberikan manfaat yang besar, dan kita bisa mengambil hikmah dari ini sehingga kita bisa lebih berdaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan perikanan yang tentunya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya kira itu mungkin pengantar Prof. Sido. Sekali lagi terima kasih sudah sampai di Selayar. Prof. Sido ini sering ke Selayar, dan kami berharap ini bukan pengabdian yang pertama, Prof, tapi kita lanjutkan dengan pengabdian berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tidak berdiri sendiri, tapi ilmu itu harus berjalan bersama karena mereka memang saling membutuhkan. Baik, izin Pak Kadis, Bu Desa Fahrul untuk sesi yang pertama. Kerjaannya di versi terus ya. Tidak dia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Saya hormati ada Bapak Kadi, ada Ibu Kepala Desa, kemudian ada juga Kabit, Ibu Kabit, kemudian saya hormati Bapak Prof. Sido dan teman-teman tim dari Universitas Hasanuddin, dan yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Izin saya ambil di depan ya. Ya, luar biasa. Jadi itu tadi dijelaskan bahwa ada diversifikasi produk, atau istilahnya yang awalnya katanya produk yang ada saat ini hanya ikan kering, seperti itu, ikan teri kering, ikan teri kering. Alhamdulillah berkat inovasi, insya Allah akan dibuat lagi sebuah produk baru namanya tetap ikan teri tapi dicampur kacang. Apa istilahnya nanti Bu itu? Namanya? Nama produknya? Nama produknya? Oh, kan tadi ikan kering. Nah, kalau ini apa kira-kira nama produknya? Coba kita lihat ya. Oh ada nih, luar biasa ya. Luar biasa. Ikan terka, ikan terka kayak ikan teri kacang. Pantas tadi pas datang dari dinas perikanan semua semangat, masya Allah. Jadi iya, jadi itu memang diversifikasi produk. Jadi kalau mau
ikan teri Mama Adam Tribol. Oh, artinya menu baru ini di menu baru. Oke. Jadi kalau biasanya di toko-toko itu ada namanya original sama berasa. Ini. Jadi yang dulu-dulu itu hanya mengandalkan ikan teri original, sekarang sudah ada rasanya. Rasa kacang seperti ini ada tulis-tulisnya. Tulis-tulis. Bisa nanti dikemas itu lebih bagus. Iya. Nah, itu salah satu bagaimana kita diversifikasi produk, atau istilahnya adalah bagaimana kita tidak mengandalkan satu produk saja. Iya. Jadi kita tidak andalkan satu produk saja. Diciptakanlah produk baru, yaitu dicampur kacang. Ada tadi produknya campur kacang. Nah, itu sangat-sangat luar biasa. Nah, itu ada abon juga ini. Oh, 4 kelompok tadi saya dengar ya. Kita kelompok mandiri namanya. Kalau kita tadi Baji Ati, kelompok Baji Ati. Ada lagi? Ada kelompok maju bersama. Maju bersama. Ada kelompok apa tadi? Melati. Ada Peri Berkah. Oh, banyak bunyi. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau Baji Ati fokus ke abon, seperti itu di abon. Nah, ini juga bisa kita ceritakan sedikit bagaimana cara tak bikin abon. Ini sudah sampai begini juga ikan cerita. Belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nama Ketua Baji Ati. Kalau mulai kita ikan cakalang, terus kita rebus, terus digiling, terus dagingnya dicampur dengan bumbu campur, Oke, tepuk tangan dulu Ibu Ketua juga ya. Jadi luar biasa sekali bahwa kalau kita lihat tadi ikan teri dari kelompok mandiri, di sini dari kelompok Baji Ati, bukan membandingkan ya. Jadi kita ini satu desa di sini semua mungkin maju bersama. Pola pikir di sini kita mau maju bersama. Ini ada ibu dari kelompok mandiri dan ibu kelompok yang lain. Ini salah satu sudah satu langkah lebih maju. Dia sudah sampai ke tahap pengemasan. Istilah bahasa Bugisnya packaging. Yeah. Istilah bahasa kerennya lah packaging. Dia sudah masuk ke packaging. Nah, kenapa pengemasan menjadi penting, ibu-ibu sekalian? Adalah kalau kita kemas ini produknya, insya Allah pasti bisa lebih bisa dibawa kemana-mana. Satu kelebihannya kalau kita kemas, kelebihannya satu kalau kita kemas karena dia bisa dibawa kemana-mana. Bayangkan tadi kalau karung-karung, kalau mau bawa karung-karung ke mana kah, ke mulut kubah ke WC sakit. Tapi kalau begini bisa masuk tas, bisa diselit di mana kah, di kantong juga bisa sih. Iya. Nah, itu salah satu kelebihannya, bayangkan. Kemudian kelebihan keduanya kalau kita kemas bisa lebih tahan lama biasanya. Iya, bisa tahan lama. Jadi itu ibu-ibu sekalian. Jadi dan itu ini kita belum masuk ke aspek keuangan, belum bicara keuangannya, belum bicara bagaimana HPP-nya, belum. Nanti Pak Tri yang lebih ahli nanti. Kemudian pemanfaatan limbah. Nah, di sini sebenarnya sudah banyak. Sebenarnya kalau kita lihat sehari-hari itu banyak limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Ya, tadi salah satunya adalah misalnya kalau di sekitar pelabuhan misalnya itu yang paling banyak karung misalnya. Kalian lihat di sini banyak karung, banyak juga dos apa itu? Kardus kita apa? Yang putih-putih. Styrofoam dia kumbok. Ya ini. Balik astaga. Cepat cari ada kan di sini. Iya biasa. Grogi katanya ibu-ibu semua, ibu cantik menjadi grogi. Jadi itu ibu-ibu sekalian ini. Iya. Terkadang. Tapi rencana ini sudah mau inovasi produk Pak, sudah mau dikemas, sudah mau bikin teri kacang. Rencananya Pak. Teri kacang. Iya. Kacang Enggak, kacang mana? Ikan teri kacang. Kacangnya dari ikan. Enggak. Teri
pakai ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau tadi Pak Farul membawakan materinya menggubu-gubu toh, karena beliau memang harinya untuk bagaimana UMKM itu bisa maju. Dan saya harus turun sedikit emosinya karena keuangan. Biasanya kalau di UMKM itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang memulai UMKM pusing biasanya di keuangannya, apalagi masih bercampur tadi yang Prof cerita bagaimana uang rumah tangga dengan uang bisnis kita sendiri. Saya bisa bilang bisnis karena ada yang tadi saya dengar ada mie abon, ada apa lagi tadi ikan kering, pelayar. Alhamdulillah kayaknya dari tim saya yang paling semangat ini ke sini karena pertama kali ke Selayar, pertama kali naik kapal, kedua kali kalau naik kapal. Alhamdulillah mabuk sedikit. Alhamdulillah. Jadi saya bisa dipanggil dengan Tri, saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, tata uang kalau orang bilang. Jadi dulu Bu, kami sama Pak Farul tahun 2024 pokoknya yang diangkat 2024 itu kami membina, mendampingi 4 desa untuk berbisnis. Bagaimana awalnya juga seperti ini di pertemuan pertama saya disuruh bawa materi tentang keuangan apa yang mau dicatat. Nah belum banyak uangnya. Itu yang dia bilang pesertanya waktu itu. Kami dari awal kita harus dulu memang berkelompok Bu, berkelompok. Jadi misalnya tadi abon itu memang sekarang belum rasa bahwa harus berkelompok. Kenapa harus berkelompok? Bisa aja sendiri. Tapi ketika misalnya sudah banyak yang minta tuh produk sudah yang kita dampingi bilang untuk apa. Ternyata pada saat berjalan waktu itu produknya mereka yang kita temukan, yang kita bantu adalah selada. Jadi kita bantu dari pembibitan sampainya dengan dijual. Ada di situ apalagi pemasarannya, adanya bagaimana dijual. Alhamdulillah sampai hari ini beliau masih bilang pusing kayak ini banyak sekali orang minta barang tidak bisa kita produksi. Sampai di situ alhamdulillah yang dipangkat 4 desa itu. Jadi apa yang perlu kami bagikan sampai hari ini? Yang pertama itu tadi bagaimana Pak Farul, bagaimana bentuk kelompok dulu. Bagaimana dikenali bahwa apa produk yang mau saya jual ini bagus kita atau tidak. Tapi sekarang itu Bang, sudah bisa melihat aplikasi yang kita gunakan untuk laporan keuangan. Jadi itu, jadi transaksi kita semua yang kita lakukan anggap dalam 1 tahun atau tahun yang berjalan, itu Bang bisa menjadi pinjaman uang Kak. Jadi kalau nanti pinjam uang di bank, misalnya ini yang dipangkat. Karena tadi ini masalahnya 80 bisa diproduksi, harusnya 100, harus punya modal lagi untuk bikin tanaman hidroponiknya. Jadi 20 ini dia punya modal di bank. Dimasukkan aplikasinya, diperlihatkan di bank, baru dapat pinjaman modal di aplikasi. Tidak pakai jaminan. Jadi aturannya OJK yang terbaru itu yang dijaminkan adalah transaksi dari bisnis lah. Iya, bukan lagi kendaraan kayak jaminan atau tanah atau penabut atau apa lah yang ada kita punya tuh. Sekarang bisa menjadi transaksi itu. Terus ada beberapa masalah yang kita hadapi lagi tentang bagaimana kalau misalnya berkelompok ini kan harus dibagi-bagi uang. Iya, untuk tahap awal ini tuh harus dibagi-bagi uang kalau ada misalnya penjualan tak. Jadi semua bisa dilihat di situ. Oh, berapa penjualnya sampai ini. Mau curiga gitu, jangan sampai kasih bintang-bintang ini penjelasannya supaya dia lebih banyak daripada saya. Nah itu makanya pentingnya aplikasi nanti semua bisa lihat berapa penjualan, berapa produk yang masuk, berapa modalnya. Nanti kita lihat di situ.
semakin membuka wawasan buat kita semua. Selama ini mungkin kita bergerak di pengolahan khususnya di hasil perikanan skala tradisional juga pada dua, belum ada pengemasan, kemudian tidak jaringan pemasaran lewat media sosial. Tapi kan kuni-kuni pangsikku, jangan kan anak-anak mana tuh tua yang tuh pakai mau HP Android, nanya mau dalam bakka injo, pak HP injo, kuliki posting di Facebook, kuliki posting di Instagram, hampir TikTok, tak biasa di ibu saya TikTok ini nggak pilih. Jadi Anda sekedar mencari informasi riapari barang lamor. Biasanya kayak ibu-ibu riapari itu balu daster, balok, buhu balok. Tapi coba kita dipakai di TikTok ini mempromosikan produk tak. Rifoto narpatama Nah bisa jadi retuk pasang mungkin batur di Jakarta. Mungkin pesan mungkin awalnya laka kiringnya 5 bungkus si kurang hargana. Nah ballo laka siya nyamangi ballo produk tak. Mungkin bisa jadi ke depan mereka akan pesan lebih banyak lagi. Tapi kembali 8 sumpah ribu desa yang namanya UMKM, yang namanya pengolahan, kita harus memastikan yang pertama kualitas produk, yang kedua bagaimana kemudian produk itu bisa menarik, artinya kemasannya, label halal dan segala macam. Yang ketiga bagaimana kita memastikan supaya produk ini kulit terus tersedia, sehingga jangan sampai retuk pasang Anda mau pantaran kutu untuk menyiapkan saja kebutuhan oleh-oleh aparit tamu kadang kewalahan tuh. Kelompok pengolahan yang ada di Bontosunggu, yang ada di Mekar Indah, di Borong-Borong ternyata belum bisa menyiapkan kebutuhan tamu tak. Anda mau mengirim MBG ke desa yang butuh mungkin 1.000 siswa dalam sehari 10.000 porsi. Untuk kebutuhan oleh-oleh saja kadang biasa bojaki masih sangat terbatas. Baik itu abon, terasi, ikan kering dan segala macam. Saya kira apa yang kita dapat hari ini bisa jadi motivasi pembelajaran bersama buat kita, dan apa misalnya ke depan masih butuh pendampingan sumpah Ibu Sri itu Padang Tunjuang. Beliau kepala bidang pengolahan di Dinas Perikanan. Perlu cerita kambe kendala baru pokoknya supaya kulit kelabu punya solusi. Mungkin apa geli baturi kambe berarti mungkin baturi teman-teman di tim nama Cido sedikit ada solusi, sehingga segala usaha ini bisa lebih berkembang, memberikan manfaat yang lebih besar, kemudian bisa menjadi salah satu ikon. Ketika mikir selajara berarti adonikan, ketika mikir selajara terasi ikan, ketika mikir selajara ikan kering yang kualitasnya bagus, sehingga ke depan produk-produk hasil perikanan dari Selayar itu bisa terkenal di luar Selayar. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kembali saya ucapkan terima kasih Prof. Kido sudah datang ke Selayar, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus Prof, dengan program-program pengabdian yang lain, program-program penelitian yang lain, sehingga Unhas bisa lebih nyata lagi berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan melalui kesempatan ini kami menutup kegiatan pengabdian masyarakat hari ini dari Universitas Hasanuddin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat buat kita semua dan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kami tutup kegiatan ini dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi satu kali Budi. Bisa berdiri barangkali sebagian nih. Kita dari depan mungkin. Gerakan mereka dari pagi. Alhamdulillah setelah pengabdian di Padang, hari ini Minggu kita pulang ke Makassar via Pamatatabira. Berangkat DLU, pulang Pamatatabira. Oke, sampai ketemu giat-giat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.